Setelah kerjasama biasanya itu jarang sekali bertahan lama karena sehingga banyak yang tidak bisa bertahan lama, akhirnya pemilik modal itu sering menarik modalnya dan berhenti. Kalau dia sudah terpercaya menjadi omongan orang baik, pasti modal akan banyak yang datang. Nah, tapi muncul lagi masalah kalau modal banyak yang datang. Kalau perusahaan yang ya home industry atau UMKM ya nggak bisa kok mau aku cuma tugasnya ini saja. Ya, jangan seperti itu. Bantu semuanya pasti akan bermanfaat bagi kamu. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali ngomong tentang dunia bisnis dan wirausaha. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita yang sempat kita obrolkan yang lalu, di mana kita membicarakan tentang bagaimana pentingnya orang lain dalam kegiatan berusaha gitu. Jadi di satu sesi adanya orang lain itu sangat penting, tapi sisi yang lain juga ada sisi negatifnya. Pun ketika kita melihat realitas saat ini, banyak negara maju yang dulunya mengedepankan kompetisi, sekarang lebih mengedepankan kerjasama. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang kerjasama dalam bisnis. Oke Pak Dewan, sebelumnya bagaimana kabarnya? Baik Mas Uus, sehat? Alhamdulillah. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak. Jadi karena kita ngomongin kerjasama, dan saya kira Bapak juga telah melakukan banyak sekali kerjasama dalam pengalaman berbisnisnya, mungkin bisa diceritakan gitu Pak, gimana? Dalam dunia bisnis itu bagi para pemilik modal, mereka yang usaha lama, itu mereka sudah bisa berhubungan dengan bank ya, sehingga mereka bisa mendapat bunga yang murah dengan fasilitas yang lebih mudah. Setelah agak lama plafon akan naik. Biasanya mereka yang sudah plafonnya naik belum tentu bisa menggunakan uangnya. Nah, setelah kelihatan kita nggak bisa menggunakan uangnya, banyak kita melihat teman kita yang belum bisa menjalin hubungan dengan bank. Dengan alasan berbagai macam alasan, intinya mereka belum bisa sama dengan kita, bisa dapat kasih bunga yang lebih murah, atau karena ambilannya lebih banyak, atau karena sudah langganan lama, atau nama kita sudah baik. Tapi setelah kerjasama, biasanya itu jarang sekali bertahan lama. Karena komunikasi yang kurang baik antara yang punya uang dengan mereka yang menjalankan. Biasanya tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, mungkin baik. Tapi di atas 10 itu sudah biasanya mulai muncul masalah. Karena apa? Biasanya orang yang punya uang itu cuma diperlakukan seperti bank. Ya udah, kamu naruh di tempat saya, aku kasih sebagian laba, sudah. Padahal di saat kerjasama itu, kalau ada terjadi sesuatu, saya yakin biasanya resiko tetap ditanggung pemegang modal. Kira-kira mungkin kalau bisa dihitung, udah berapa kali menjalin kerjasama gitu Pak? Sudah sering ya, mungkin 5, 6, 7, 8, 9 sudah ada. 9? Ya, bisa lebih ya, tapi jarang sekali yang bisa bertahan lama, karena ya berbagai macam alasan memang tidak mudah. Mungkin kami yang diajak, mungkin yang nganggep maunya cuma dapat bati, nggak tahu resiko. Tapi kami melihat, aku kok malah dapat banyak daripada aku, padahal modalnya dari aku. Nah, kadang-kadang seperti itu, ada beberapa hal kecemburuan. Memang di saat kita membuat MOU, membuat aturan itu juga tidak seperti perusahaan-perusahaan yang besar bisa detail sekali. Seperti PT yang sudah besar itu bisa detail sekali pembagian sahamnya bagaimana, anunya bagaimana, ininya bagaimana. Nah, kalau masih kecil itu kan cuma biasanya omong-omongan atau tertulis cuma sedikit, sehingga banyak yang tidak bisa bertahan lama. Akhirnya pemilik modal itu sering menarik modalnya dan berhenti. Jadi kalau boleh tahu, dulu pengalaman Bapak pernah menjalin kerjasama terkait bidang apa gitu Pak? Ya, aku nggak mau bercerita secara detail ya, karena ini membagi ilmu ya, kita bicara yang umum yang bisa dipelajari oleh teman-teman semua ya. Jadi biasanya kita melihat memang mereka punya potensi, dia melihat kita sedikit ada
sisa uang dari bank, mungkin karena kami bisa mengambil RK. Tetapi biasanya setelah mereka kita support, itu mereka langsung akan melejit. Nah, setelah melejit itu mereka akan punya barisan tersendiri, kenalan di mana-mana, punya pemasok sendiri, mereka akan langsung kelihatan. Permasalahan akan muncul setelah mereka akan kelihatan, mungkin juga para pemodal yang lain akan masuk. Nah, mulailah sedikit ada pengaruh, wah, ada yang modali orang lain. Nah, kita mulai pelan-pelan kegeser, mulai gerenengan, ya. Padahal dia lupa bahwa pertama kali yang menyentuh itu kita. Nah, itu yang selalu muncul dalam kerjasama itu. Atau dia, wah, ketoknya kok batine titik neng, kok penampilannya hebat, kok bisa macam-macam. Nah, kita cuma dibagai bati, kita tidak dapat ilmu, tidak dapat apa-apa. Mereka semakin besar, manusiawi, bahasanya Mas Uus, biologisnya itu memberontak loh. Gue sih tak modali kok malah ngawu-awu, akhirnya cuma dapat bagian. Alangkah hebatnya ya kalau bisa saling memahami dan saling mengerti dengan perasaan. Oh ya, aku tanpa dia tidak bisa seperti ini. Bukan hanya dalam omongan terima kasih loh. Ya dengan perilaku yang baik. Kalau lebaran ya moro, atau ya komen. Bagaimana kalau kamu mencintai seseorang? Saya pikir mereka akan lebih besar lagi. Karena apapun, mereka juga akan dinilai. Wah, dia kok kerjasama dengan dia kok bisa awet. Berarti orangnya juga terpercaya. Kalau dia sudah terpercaya, menjadi omongan orang baik, pasti modal akan banyak yang datang. Nah, tapi muncul lagi masalah kalau modal banyak yang datang, apa mampu mereka untuk menggerakkan usaha itu? Jadi boleh dibilang pengalaman Bapak dalam bekerja sama itu ya sangat apa ya? Maksudnya tidak mematok di bidang apa, tapi kita lihat orang yang diajak kerjasama meyakinkan atau tidak gitu. Ya betul. Jadi di saat kita kerjasama itu kita tidak milih usaha apa, tapi orangnya yang kita lihat dan kita meyakini bahwa usaha itu bisa berkembang kalau kita support. Cuman kadang-kadang problemnya orangnya itu awal-awalnya oke, tapi lama-lama meleset gitu ya. Ya awal-awalnya oke. Ya mungkin kena apa ya, orang melihat orang penyetor modal itu selalu negatif, nggak lebih dilihat positif mereka yang menjalankan. Atau kalau kita minjami dengan orang bilang syariah ya, mau sama mau dengan lebih murah, tapi orang akan mengklaim bahwa kita itu tidak baik, dikira anaknya duit, padahal itu kerjasama. Tapi kalau memang menguntungkan, ya bisa bertahan lama. Kalau saling mengerti, saling memahami, bisa uangnya nggak mau dikembalikan. Ingin malah ditambah lagi gitu. Ya, ingin ditambah lagi. Maju. Semakin berkembang, semakin bagus hubungannya ya menjadi lebih dekat. Jadi sebenarnya ya itu ya Pak, kembali ke apa ya, salah satu kekuatan dalam bekerja sama itu ya asas kepercayaan satu sama lain, di mana satu sama lain bisa saling memahami gitu Pak. Ya betul, saling memahami dan kita harus menghidupkan perasaan ya. Mungkin kalau oh ya aku batine kok rada akeh, mungkin walaupun tulisannya seperti ini tak tambahi, itu pasti akan bagus gitu ya. Atau mungkin kalau agak rugi ya aku mulai berempati kepada mereka. Oh kemarin aku dapat banyak, ya saya kasih. Atau ditambah, dibantu apa, dibantu seberapa, biar dia tidak terlalu berat. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin menjalin kerjasama dengan pemilik modal itu ya, perlakukanlah mereka sebagaimana manusia juga gitu ya Pak. Oh ya, betul. Karena kan yang punya perasaan, yang punya emosional gitu. Betul banget apa yang dikatakan Mas Uus, bahwa mereka pemilik modal itu perlu diperlakukan sebaik-baiknya. Ya memang mereka yang punya modal itu tidak ikut bekerja, yang bekerja uangnya. Jadi kalau bank itu menaruh uang, namanya dia akan mendapat bunga. Kalau bekerja mendapat upah. Nah seperti itu.
Jadi itu ya teman-teman. Jadi mungkin saya kira apa ya, terkait tentang kerjasama ataupun dalam bekerja itu ya sisi emosional manusia itu ya jangan sampai dihilangkan gitu Pak. Betul. Kalau sisi biologis bahasanya Mas Uus itu dihilangkan, pasti kerjasama itu jarang bertahan di atas 10 tahun. Mereka akan, wah bahasanya yang kurang bagus ya. Wah aku pengen nyugeh kowe. Atau aku pengen gedek kowe. Seperti itu. Tapi begitu juga yang menjalankan jawaban, aku pengen golek duit kowe. Jadi saling. Tapi kalau sudah bisa kerjasama lama, bagus, tertib, tidak memberatkan, saya pikir mereka akan bekerja yang lebih bagus. Jadi sebenarnya apalagi misalkan saya ngelihat itu ya, anak-anak Gen Z itu biasanya ngeluh itu kadang-kadang apa ya, wah aku kerja ini masa harus nambah itu, harus ini, aku kan kerjanya cuma di sini. Maksudnya seharusnya ya kita sebagai seorang pekerja ya harus berlaku sebagai manusia dan memanusiakan manusia, karena kadang-kadang mungkin dianggapnya robot atau apa gitu nggak Pak ya? Ya sebetulnya itu memang kadang-kadang mungkin apa ya, orang yang memberi motivasi itu kadang-kadang kurang pas ya. Menurutku banyak juga orang memotivasi itu mah gembosi. Gimana itu contohnya? Contohnya ya kamu itu bekerja ya jangan melebihi jam waktu kerja. Kamu tuh ya harus job description. Nah itu nyebai ya. Itu kalau perusahaan besar sekali. Kalau perusahaan yang ya home industry atau UMKM ya nggak bisa kok mau aku cuma tugasnya ini saja. Ya, jangan seperti itu. Bantu semuanya pasti akan bermanfaat bagi kamu. Ya, karena misalkan ketika kita mematok jam, saya job desk-nya ini, itu kan kayak memperlakukan diri sebagai robot gitu kan Pak. Wah kamu kok pinter. Ya nggak, maksudnya ya, betul, ketika betul kita memperlakukan diri sendiri sebagai manusia, oh ya memang job desk-nya segini, cuman kan mungkin akan lebih baik ketika saya nambah, mungkin juga ini kan ya hubungan nanti dengan atasan akan lebih baik, dan justru kekuatan manusia kan ya di asas emosional, asas kepercayaan itu. Betul. Ketika kita bisa meyakinkan atasan kita, justru itu akan yang menjadi apa ya, menjadikan masa depan kita lebih naik gitu. Betul. Makanya kadang-kadang kalau dalam usaha yang masih kecil itu ada pihak ketiga. Mungkin aku kok udah bekerja baik banget kok nggak ditambah ya, Mama. Nah itu mungkin kalau ngomong sendiri nggak enak. Butuhnya pihak ketiga itu suruh menyampaikan. Tapi ya pihak ketiga harus dinaik. Kalau enggak juga mesti gembos nanti. Sebetulnya rumangsaku loh, kalau memang mereka laba, mereka bisa bekerja dan maksimal sesuai ukurannya kok bisa lebih bagus banget ya dalam bekerja sama itu. Sesuai harapan bersama. Tapi biasanya bekerja bersama itu kan ada istri, ada anak, ada pihak ketiga. Nah, itu kadang-kadang sering ngompor-ngompori sehingga hubungannya kurang bagus. Jadi ya itu ya teman-teman. Jadi core atau inti dari bekerja sama itu ya adanya asas komitmen satu sama lain gitu. Betul. Karena ya ibaratnya ketika kita menjalin kerjasama itu ya yang kita ajak kerjasama itu juga manusia yang memiliki perasaan, sehingga tidak cukup hanya dengan misalnya persen-persenan sebagaimana yang di muka gitu nih Pak. Oh nggak cukup. Kalau semua berjalan lancar mungkin ya. Mungkin. Tapi kalau pada suatu saat agak buruk ya dikasih tambahan sedikitnya biar mereka bisa senang, oh masih ada kehidupan. Tapi kalau udah lama nggak dapat apa-apa, lemes biasanya. Dan sangat tidak menutup kemungkinan ketika misalkan posisinya lagi turun gitu kan, terus ya yang pemilik modal mungkin tidak kurang kita ya istilahnya dibaiki gitu ya. Lama-kelamaan pemilik modal ya males nanam di situ gitu ya Pak. Ya pasti. Itu pasti. Jadi mungkin untuk itu kira-kira bagaimana Pak? Untuk kita bisa bekerja sama dalam arti katakanlah kita atau saya yang posisinya sebagai pelaksana yang membutuhkan modal, kira-kira apa ya kriteria atau hal-hal yang harus saya perhatikan itu apa? Nah, memang begini Mas. Kadang-kadang setelah mereka ditambahi modal,
itu perilakunya akan berubah. Nah, perubahan perilaku itu bermacam-macam. Mereka gayanya, mereka pergaulannya, mereka penampilannya itu akan berubah dan kadang-kadang mereka lupa bahwa itu semua banyak titipan. Nah, ya itu yang jadi masalah. Tapi memang ya tidak mudah bagaimana memperlakukan pemodal itu merasa nyaman dan tenang, itu memang tidak mudah. Tapi bagi mereka yang bisa, pasti mereka akan naik terus melesat. Dan sebuah kesalahan fatal ketika berpikiran bahwa walah pemegang modal itu cuman menerima batinnya tok, menerima labanya aja gitu nih Pak. Sangat fatal. Sangat tidak begitu. Ya kalau itu pas berjalan bagus. Kalau berjalan buruk pasti kena dampaknya. Entah bayarnya mundur, entah cuman diangsur. Deg-degannya itu loh, wah ini payu pora. Ini kan juga biaya deg-degan itu berapa? Oke, mungkin terakhir kira-kira ada pesan dan kesan apa gitu kepada teman-teman? Ya, bagi mereka yang bekerja sama, sampaikan dengan jujur, jangan dibikin deg-degan, ditanya pengennya bagaimana, biar kita tetap langgeng. Dan ingatlah teman-teman semua, ini semua adalah manusia yang memiliki sisi emosional, sisi psikologis, jadi jangan lupakan itu. Oke, mungkin kali ini cukup sekian dulu podcast kita pada kesempatan kali ini. Kita akan kembali ngobrol-ngobrol lebih intens, lebih luas terkait dunia perbisnisan dan wirausaha. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya sehingga ya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Oke, dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.